Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam live YouTube dan live TikTok Anak Bangsa Channel. Kali ini saya menyambung opini saya yang sudah tayang di YouTube Anak Bangsa Channel jam 14.00 tadi, masih terkait dengan strategi Menteri Keuangan kita, Purbaya Yudi Sadewa. Awalnya memang orang ini agak kontroversial, termasuk anaknya. Sempat menjadi kontroversi di awal-awal menjabat sebulan yang lalu. Tapi setelah itu ternyata gaya komunikasi Menteri Keuangan ini menjadi pembeda dari pejabat-pejabat yang ada. Apalagi seorang Menteri Keuangan yang biasanya irit bicara, tapi Menteri Purbaya berbeda. Dia berkomunikasi secara spontan, selalu meladeni doorstop wartawan, dan selalu memberikan suatu angin segar. Secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh Purbaya, mulai sidak bank-bank Himbara yang diberikan tambahan likuiditas 200 triliun, kemudian sidak Ditjen Pajak, Bea Cukai hari ini, itu menimbulkan suatu harapan baru. Inilah menteri yang seperti rakyat, dan seolah-olah apa yang dibilang rakyat, kalau menteri ini bicara itu harapan rakyat tumbuh, ekonomi akan semakin membaik gitu. Karena saat ini memang harus kita akui ekonomi kita kembang kempis, porak-poranda ekonomi kita, daya beli masyarakat merosot tajam, kelas menengah pun turun drastis, PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana. Dan kehadiran seorang Purbaya ini memberikan angin segar bahwa ada harapan bahwa seorang menteri harus memberikan komunikasi yang menyejukkan dan memberikan harapan. Ada dua hal catatan saya tentang strategi Purbaya ini dalam menjaga APBN kita. Yang pertama terkait dengan tolakan dia secara implisit lah mungkin ya, tapi sudah dibayangkan bahwa dia sebagai Menteri Keuangan akan menolak kalau hutang-hutang dari KCIC, pengelola dari kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, itu dibebankan kepada APBN atau negara. Karena jelas-jelas di awal kelahiran WUS itu adalah kepanjangannya adalah waktu hemat operasional optimal dan sistem hebat gitu ya. Ternyata tidak terlalu hebat, merugi setiap tahun. Mulai beroperasi tahun 2023, ternyata tahun 2024 mengalami kerugian 4,6 triliun, tahun 2025 juga rugi 1,6 triliun lebih, bahkan hutangnya konon mencapai 116 triliun. Nah, pendananya itu adalah dari Bank Cina, artinya kita berhutang pada Cina. Bunga hutangnya aja per tahun 2 triliun. Secara bisnis harus diakui WUS ini sangat tidak visible. Dulu ekonom Faisal Basri almarhum mengatakan kereta cepat ini akan balik modal itu 139 tahun. Artinya dalam segi apapun ini tidak visible. Dan memang kalau kita lihat kereta cepat ini pembangunannya sangat dipaksakan. Dulu ada rencana proposal dari Jepang, G2G dari pemerintah Jepang, tapi kemudian pemerintah Jepang menyarankan bukan Jakarta-Bandung tapi Jakarta-Surabaya karena lebih jauh, karena kereta cepat itu jauh lebih efisien kalau jaraknya di atas 300 km, sedangkan Bandung itu jarak tempuhnya hanya sekitar 140 km. Jadi dengan kereta cepat dengan kecepatan 350 km per jam saya kira memang tidak efektif. Tapi ini proyek prestisius dari Jokowi yang awalnya B2B,
dulu digembar-gemborkan oleh Jokowi, ini tidak akan ada uang rakyat, uang negara yang ada di dalamnya, itu murni swasta. Ternyata belgedes, itu ternyata omong kosong, karena pembangunan kereta cepat ini mengalami penundaan, apalagi kena COVID, kemudian ada juga suntikan modal dari APBN itu 3,4 triliun kalau nggak salah. Kemudian ada lagi yang mengenaskan, itu ada penjaminan dari negara terhadap utang-utang itu. Ini yang membuat kita sedih gitu, karena kita sebagai rakyat seolah-olah dibohongi oleh pemimpin, oleh Jokowi waktu itu. Karena dulu katanya hanya B2B, tidak ada uang rakyat, murni swasta atau BUMN, tapi ternyata negara harus ikut campur dan hutangnya sudah mencapai 116 triliun, bahkan lebih dari itu. Jadi ada wacana bahwa hutang itu akan dibayarkan oleh negara dengan skema semua aset-aset itu milik negara, diambil alih oleh negara, sedangkan KCIC itu hanya mengoperasikan keretanya saja. Jadi skema bisnisnya akan dirubah. Tapi ini ditolak oleh Menteri Keuangan karena ini akan membebani APBN kita. Dan kayaknya kita setuju dengan Pak Purbaya ini. Ini cara seorang Menteri Keuangan yang begitu gigih untuk menjaga APBN kita, menjaga kondisi fiskal kita yang berdarah-darah. Apalagi kita melihat APBN kita sudah defisitnya sangat besar, apalagi ditambah dengan beban-beban yang seharusnya bukan tanggungan negara lagi. Dan pada titik ini saya mengacungkan jempol kepada Pak Purbaya yang berani tegas untuk memilih jalan yang terjal, yang mungkin akan berlawanan dengan kolega-koleganya di kabinet. Dia mengatakan itu seharusnya itu tanggung jawab Danantara, karena KCIC itu adalah BUMN yang dikelola Danantara, karena di KCIC itu ada 60% itu saham dari sinergi dari BUMN, termasuk KAI dan sebagainya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Purbaya ini suatu hal yang sangat positif, sehingga seharusnya ini murni tanggung jawab BUMN. Kalau mau bangkrut ya apa boleh buat. Jadi daripada kita gengsi, makan gengsi tidak akan mengenyangkan kita. Makan gengsi ya justru akan membangkrutkan negara kita. Dan kita tidak perlu lagi proyek-proyek mercusuar yang heboh di depan, lalu ternyata itu meninggalkan beban warisan kepada anak cucu kita. Ini sangat-sangat tidak baik. Ini satu hal yang saya harus dukung dari pernyataan Menteri Purbaya. Yang kedua, ada wacana dari Menteri PU terkait dengan tragedi ambruknya pesantren Al-Qasin ini di Sidoarjo yang menelan korban 67 orang dan 100 sekian dirawat, yang ambruk total karena tidak mempunyai IWB, secara konstruksinya juga salah. Jadi ada wacana dari Menteri PU akan dibangun ulang pesantren itu dengan dana APBN. Nah, ini menjadi soal, apa perlu pesantren Al-Qasin ini itu dibangun oleh dana APBN? Nah, kalau begitu bagaimana dengan pesantren-pesantren lain? Mereka akan menuntut hal yang sama. Seharusnya tragedi Al-Qasin itu menjadi pelajaran buat para pengasuh pondok pesantren untuk berhati-hati mendirikan pesantren dan tidak gegabah membangun bangunan yang begitu tinggi, besar, tapi secara konstruksi itu tidak menjamin keamanan dari para santri. Ini yang sangat kita sayangkan sekali. Jadi saya kelihatannya akan mendorong Pak Purbaya jangan sampailah dana APBN ini digunakan untuk membangun pesantren, karena itu akan menimbulkan kecemburuan bagi pesantren lain. Dana yang sekian triliun itu lebih baik untuk membangun jalan, infrastruktur irigasi atau apapun yang lebih penting daripada untuk membangun pesantren. Mungkin kita pakai cara yang
Yang pertama menurut saya untuk mengatasi tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren di Al-Qasim ini, yang pertama harus ada yang tanggung jawab dan harus ada tindakan hukum terhadap orang-orang yang bertanggung jawab, termasuk para pengasuhnya, supaya ada efek jerah. Yang kedua, kemudian kita galang fundraising lah, atau galang dana untuk membantu boleh, tapi jangan menggunakan APBN. Jadi saya mendorong Pak Prabowo untuk memerintahkan Pak Purbaya jangan menggunakan dana APBN untuk membangun pesantren. Ini akan menjadi presiden buruk bagi pesantren-pesantren yang lain yang pasti akan meminta hal yang sama. Ini penting sekali. Berikutnya, ini sudah lewat sebetulnya, Pak Purbaya pernah mengatakan kalau kementerian lembaga itu tidak menyerap anggaran yang sudah dialokasikan melalui APBN, itu akan diambil, ditarik uangnya, termasuk PGN untuk program makan bergizi gratis. Meskipun Pak Luhut waktu itu mengatakan, yo jangan ditariklah dana dari MBG karena itu tujuannya baik, bla 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 bla, demikian. Pak Luhut itu atasannya Purbaya selama 10 tahun, tapi Purbaya tetap merasa bahwa atasan saya cuma satu, Presiden Republik Indonesia. Dan ya tetap saja kalau tidak dipakai dana itu saya tarik untuk saya gunakan untuk yang lain. Itu keberanian seorang Purbaya. Saya kira kita harus memupuk harapan dan mendukung sosok pemimpin seperti Purbaya inilah. Yang terakhir saya ingin sampaikan, ada wacana nih, wah kemarin karena Purbaya sudah menjadi media darling, sudah menjadi idola bagi Pak masyarakat, ada yang mengatakan, oh tahun 2029 lebih baik Prabowo Purbaya yang akan kita dukung. Bagi saya terlalu dini lah untuk itu. Jangan menjerumuskan Pak Purbaya untuk hal yang terlalu jauh. Meskipun secara objektif kalau itu terjadi antara Prabowo Purbaya itu jauh lebih berkualitas, jauh lebih hebat, jauh lebih kapabel dibandingkan dengan Prabowo Gibran tentu saja. Tapi menurut saya secara politik terlalu jauh lah. Itu akan menjadi beban bagi Purbaya dan itu akan membuat dia bisa jadi bagi musuh-musuh politiknya itu akan digergaji tindak tanduk Purbaya. Jangan sampai beban dari Pak Purbaya ini semakin tinggi dengan beban-beban politik yang terlalu berlebihan, yang mungkin out of context lah, tidak terlalu sesuai dengan konteksnya. Biarlah sekarang Pak Purbaya bersikap sebagai penjaga dari APBN, guardian of fiskal kita. Itu lebih penting daripada Pak Purbaya akan diplot akan menjadi apa tahun berapa, itu masih jauh. Kita tunggu saja 3 tahun 4 tahun ke depan. Nah, kalau memang itu memungkinkan dan baik, ya saya kira jauh lebih baik daripada Prabowo Gibran. Tentu saja Pak Purbaya tidak akan suka dengan tempelan seperti ini karena beliau bukan orang politik, beliau seorang profesional dan paling tidak nyaman kalau mungkin ditarik-tarik ke dalam urusan-urusan politik seperti ini. Intinya sahabat Indonesia, saya ingin katakan bahwa kita boleh berharap kepada seorang Menteri Keuangan yang telah dengan gigih menjaga APBN kita supaya tidak bobol lagi, karena kita tahu banyak pengelolaan APBN kita itu serampangan, ugal-ugalan, terutama di zaman tahun era Pak Jokowi waktu itu, sehingga kita harus utangnya begitu banyak, lebih dari 9.000 triliun utang kita, belum utang swasta, belum utang BUMN, total mungkin 25.000 triliun utang kita. Jadi beban APBN kita jangan ditambah, dan kita memerlukan penjaga APBN yang handal, tegas, imparsial, dan hanya loyal kepada Presiden. Dan menurut saya Pak Purbaya mempunyai kualifikasi untuk itu. Kita dukung saja Pak Purbaya, asal jangan sampai kepleset, jangan sampai membuat
polisi-polisi blunder yang menyakiti rakyat, dan kita berharap apa yang dijanjikan Pak Purbaya itu akan terrealisasi, karena Purbaya menjadi new hope bagi masyarakat kita yang sedang kembang kempis secara ekonomi. Saya kira itu pendapat saya tentang Pak Purbaya dan strateginya dalam menjaga APBN. Mudah-mudahan kita mendukung dan Indonesia aman-aman saja di tangan seorang Purbaya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam live YouTube dan live TikTok Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.